Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat, dan kembali lagi bersama kami di Uswasel Provide Your Needs. Baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga teman-teman senantiasa diberikan kelancaran dalam usahanya, dan insya Allah usaha apapun itu mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah dan juga halalan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini ya saya ingin sharing sesuatu hal sama teman-teman, yakni berkaitan dengan keadaan ekonomi Indonesia atau ekonomi kita yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa teman-teman? Karena kita banyak ya mendengar berita di luar sana bahwa banyak banget PHK di mana-mana, banyak banget perusahaan yang gulung tikar, dan juga banyak banget toko-toko offline ya yang semakin hari yang semakin sepi teman-teman. Nah, ini kenapa sih teman-teman? Ada apa dengan ekonomi Indonesia sebenarnya? Banyak juga ya para pekerja-pekerja, para pedagang-pedagang yang kadang-kadang bercerita kepada saya, katanya akhir-akhir ini ekonomi sedang lesu, sedang ya pokoknya sedang sepi ya mereka jualannya seperti itu. Nah, sehingga memang sepertinya kita harus mulai bertransformasi teman-teman, daripada usaha kita ini yang offline ya menuju melek digital teman-teman. Jadi mau nggak mau nih, ini perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua agar kita semua bisa survive dan bahkan kita bisa mengembangkan usaha-usaha offline kita ini di tengah gempuran era digital ini teman-teman. Jadi temanya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa survive, kita bisa bertahan dan bahkan bisa mengembangkan usaha kita yang offline ya, yang mana mayoritas ya rata-rata bisnis kita ini offline, itu bisa survive, bisa bertahan, bisa berkembang di era digital ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi dan inovasi untuk teman-teman semua. Maka dari itu silahkan simak video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke teman-teman, kita mulai videonya. Jadi teman-teman, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman terkait bagaimana kita bisa survive, kita bisa bertahan dan juga bisa mengembangkan usaha kita di era digital ini. Yang pertama teman-teman perlu disimak ini. Yang pertama, saya selaku pelaku UMKM juga ya, sama seperti teman-teman yang kebanyakan ya, yakni bisnis di bidang offline, yang mana alhamdulillah sekarang punya 8 cabang dan bahkan 9 cabang dengan parfum ya. Itu mulai terasa teman-teman, mulai terasa kalau ternyata kita nih sepertinya harus mulai bertransformasi nih kepada era digital ini atau kepada jualan online teman-teman. Jadi kita nggak bisa melulu mengandalkan bisnis offline. Memang mungkin saat ini yang saya rasakan masih bagus lah, masih stabil untuk transaksinya. Tapi kalau ingin berkembang sepertinya agak sulit teman-teman. Kalau bisnis offline ini benar-benar dikembangkan sama seperti online. Maka dari itu sepertinya saya ya dan tim itu harus mulai melek digital. Ya contohnya seperti teman saya yang di belakang ya, Kak Salman ya. Itu beliau sedang live ya. Jadi kita mulai melek digital, mulai kita coba live, coba kita jualan di TikTok Shop, kita jualan di Shopee dan lain sebagainya, agar selain kita bisa mendapatkan cuan dari offline, kita juga bisa mendapatkan cuan dari online teman-teman. Ini semua ya karena bisnis yang sudah kita bangun ini ya, karyawannya udah hampir 20 lebih, itu bisa bertahan semuanya gitu. Jangan sampai bisnis kita kenapa-napa sehingga harus efisiensi mengurangi karyawan, kan kasihan ya. Kalau misalnya kita sudah merekrut banyak orang tapi tiba-tiba mereka tidak makmur atau bahkan di PHK satu persatu, itu kan kasihan. Jadi ini juga menjadi pengalaman bagi saya ya, dan juga saya share teman-teman biar kita sama-sama maju bareng-bareng teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita harus memantapkan terlebih dahulu manajemen sistem untuk bisnis offline kita. Nah, ini adalah untuk tips yang pertama. Mantapkan atau rapikan terlebih dahulu manajemen sistem untuk bisnis offline kita. Kalau kita hari ini pengen mulai mengenal atau pengen show di bisnis online gitu ya, kita harus matengin dulu teman-teman sistem offline-nya nih. Jadi memang beberapa bulan ini kita lagi nge-push banget ya. Saya juga jarang ngupload ya karena memang fokus perbaiki semua sistem offline kita. Karena ya memang agak-agak sulit teman-teman mengatur 8 cabang ya dengan ada 20 orang ini ya yang berbeda-beda kepala, beda-beda pemikiran untuk disatukan semua, baik itu kedisiplinannya dan juga dengan sistemnya, itu memang agak sulit. Jadi beberapa bulan ini saya benar-benar fokus untuk merapikan offline-nya. Nah, begitu juga sama teman-teman ya. Kalau pengen teman-teman mulai upgrade di online-nya, ya teman-teman juga perbaiki dulu di offline-nya.
ini bukan hanya kita membahas tentang bisnis counter ya teman-teman. Kalau teman-teman bisnisnya di bidang sembako ya berarti rapikan dulu sistem sembakonya ya. Apakah itu nanti diintegrasikan kepada kasir ya. Seperti kasir yang sudah pernah saya post sebelumnya, yakni menggunakan kasir pintar ya. Mungkin bisa diterapkan tuh di toko teman-teman agar ketika ada yang beli itu sudah tidak harus catat-catat manual tapi bisa menggunakan kasir. Ataupun mungkin teman-teman yang berbisnis di bidang kuliner atau UMKM lainnya. Nah, pokoknya teman-teman udah mulai tuh dirapihkan manajemen sistem di bisnis offline terlebih dahulu sebelum teman-teman melangkah kepada bisnis online. Nah, sebenarnya untuk melangkah ke bisnis online ini bukan berarti kita meninggalkan bisnis offline kita teman-teman. Tapi bisa aja kita memanfaatkan bisnis offline kita ini untuk dikembangkan menjadi bisnis online. Jadi intinya yang pertama, sebelum kita terjun ke online, rapikan dulu ya manajemen sistem offline kita agar ketika kita udah mulai fokus online, offline ini tidak terbengkalai dan juga memang sudah rapih autopilot. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk tips yang pertama. Untuk tips yang kedua adalah teman-teman mulai pelajari ya peluang-peluang di bisnis digital atau di bisnis online. Baik itu peluang-peluang menjadi afiliator, baik itu di TikTok, Shopee dan lain sebagainya, atau menjadi seller atau menjadi content creator. Teman-teman coba pelajari terlebih dahulu lebih dalam dulu. Jadi sebelum teman-teman masuk nih ke online ya, teman-teman pelajari dulu nih apa sih opsi-opsinya, apa sih peluang-peluangnya dan bagaimana cara untuk mengintegrasikan antara bisnis online dan offline tersebut. Nah, jadi teman-teman harus pelajari matang ya. Teman-teman bisa cari ya di channel-channel YouTube banyak ya yang meng-share yang mengajarkan tentang bisnis online. Mungkin kedepannya juga saya akan mulai nge-share nih sama teman-teman tentang bagaimana perkembangan kami ya, perkembangan saya untuk dalam mengembangkan bisnis online ya. Karena memang selama ini kita sudah mencoba bisnis online ya, tapi memang masih banyakkan fokus offline. Tapi mungkin insya Allah ya di tahun 2025 ini kita mulai benar-benar fokus untuk mengembangkan di bisnis online. Nah mungkin kedepannya banyak video-video yang saya share terkait bagaimana mengembangkan bisnis ya di bidang online atau bidang digital. Oke, jadi yang kedua intinya pelajari apapun peluang itu di bisnis online ataupun bisnis digital. Yang ketiga, kolaborasikan. Yang ketiga, adapun tips yang ketiga yakni kolaborasikan antara bisnis online Anda. Adapun tips yang ketiga yakni kolaborasikan antara bisnis offline Anda menjadi bisnis digital atau bisnis online. Kalau hari ini teman-teman jualan aksesoris kayak saya nih, mungkin saya akan mencoba ya ke depannya untuk menjadi afiliator atau menjadi seller sehingga nanti banyak ya orang-orang yang bisa membeli online Uswasel walaupun mereka jauh tapi bisa mendapatkan gratis ongkir seperti itu. Memang selama ini kita online ya, tapi rata-rata masih menggunakan YouTube, masih manual maksudnya. Sudah banyak ada yang ke Papua, ada yang ke Riau, ada yang ke Kalimantan dan sebagainya sudah. Tapi kita akan lebih fokus masuk pada bisnis yang autopilotnya. Nah, maksudnya kepada Shopee ataupun kepada TikTok, Lazada dan sebagainya. Kita akan mulai fokus ke situ juga. Nah, jadi mungkin teman-teman yang bisnis sama seperti kami ya seperti ini ya mungkin bisa diintegrasikan tuh. Oh, hari ini saya bisa jualan aksesoris ya, ataupun kalau teman-teman bisa jualan sembako ya mungkin teman-teman mulai masukin tuh produknya satu persatu kepada online. Intinya teman-teman ketika kita mau mulai bisnis online bukan berarti kita harus meninggalkan bisnis offline kita, bukan ya. Barangkali memang kita sudah sangat menjauhi di bidang offline kita ya, sehingga yang ngapain ditinggalkan, tapi kembangkanlah menjadi online. Kalau teman-teman jualan misalnya kuliner ya, teman-teman bisa aja jual itu dalam bentuk frozen. Contoh ada teman saya juga yang dia jualannya itu kebab, dia bikin kebab frozen. Nah, akhirnya dia jual di Shopee, dijual di TikTok, ya lumayan ya, menjadi penambahan untuk mereka. Ataupun jualan sembako, jualan bakso aci dan lain sebagainya kan teman-teman bisa bisa menjual by online. Apapun itu teman-teman coba integrasikan ya antara bisnis offline Anda menjadi bisnis online. Oke, itu tips yang ketiga. Adapun tips yang keempat, setelah teman-teman rapih tuh manajemen sistemnya di toko offline, kemudian teman-teman mengenali apa itu bisnis digital, apa itu bisnis online, terus kemudian teman-teman mulai mengkolaborasikan antara bisnis offline dengan bisnis online. Nah, teman-teman mulai bangun platform atau mulai bikin akun ya, mulai menjadi content creator. Bikinlah konten satu persatu untuk mempromosikan terus bisnis offline Anda di dunia digital atau di dunia online. Jadi kalau seperti kami ya yang bisnisnya counter ya, berarti kita akan mempromosikan terlebih
Nah, jadi kita akan mempromosikan terus nih bisnis offline kita ini di dunia digital. Jadi nggak apa-apa bisnisnya offline, tokonya ada, tapi kita promosikan digital. Jadi ketika orang mau mampir, ya udah tahu siapa kita dan bagaimana kita bekerja seperti itu teman-teman. Ataupun teman-teman kalau di dunia kuliner ya, mungkin teman-teman bisa rekrut orang-orang food vlogger atau mungkin teman-teman sendiri yang menjadi food vloggernya untuk mempromosikan ya usaha kuliner teman-teman untuk mempromosikan bisnis teman-teman, bisnis kuliner teman-teman itu di dunia digital atau di dunia online seperti itu. Dan yang kelima adalah disiplin teman-teman. Oke, tips yang kelima adalah disiplin. Lakukan itu terus-menerus, jangan berhenti. Ketika teman-teman sudah mulai mengintegrasikan bisnis offline teman-teman ke bisnis online, maka tinggal disiplin aja sehingga bisnis offline teman-teman itu bisa berjalan dan bisnis online-nya juga bisa terus berjalan. Karena saya tahu teman-teman, ya kita semua sedang berada dalam kesulitan ya. Mungkin mayoritas ya masyarakat kita ya bahwa 60% masyarakat Indonesia ini dikategorikan masyarakat miskin atau menjadi nomor 2 ya di dunia masyarakat miskin, sehingga ya mau tidak mau ya kita harus melek digital ya. Jangan sampai kita menjadi pekerja yang rebutan nyari kerja sana sini. Cobalah kita bangun usaha atau mulai merintis usaha yang mudah-mudahan dari usaha-usaha itu bisa berkembang ya, baik itu di offline-nya ataupun di online-nya. Mungkin ini yang bisa saya bantu untuk teman-teman semua, karena kita juga sedang mencoba mengintegrasikan antara bisnis offline kita dengan bisnis online kita, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita akan fokus juga kepada bisnis online dan juga kepada afiliator. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman kalau kita mempromosikan bisnis kita kepada teman-teman atau kita mengajarkan teman-teman tentang bagaimana mengintegrasikan offline kepada online ya atau kepada dunia digital. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah tips untuk pemula, karena sebenarnya di YouTube sana sudah banyak sekali yang memberikan tutorial tentang bagaimana cara membangun bisnis online. Tapi yang saya sampaikan ini adalah real ya dari perjalanan kita. Ini mungkin adalah video pertama bagaimana kita mengintegrasikan ya bisnis offline kita untuk bisnis online, dan mudah-mudahan ini bisa direkam ya, bisa di-share, bisa di-show up kepada teman-teman semua menjadi jejak digital ya, bahwasanya per hari ini Uswasel insya Allah udah mulai berintegrasi kepada bisnis online teman-teman. Thank you so much for your attention. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Alaafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.